Dulu aku termasuk salah satu orang yang suka bikin resolusi setiap akhir tahun dan semangat memulai hari di tahun baru. Tapi sekarang aku bahkan nggak punya resolusi lagi buat tahun 2024 ini. Kenapa? Aku akan bahas serba-serbi soal resolusi di video kali ini. Ya mungkin seperti kebanyakan orang pada umumnya, atau mungkin udah gak banyak, aku juga gak tahu. Ya dulu itu aku suka banget bikin resolusi. Ya tagline-taglinenya seperti orang pada umumnya juga. Kayak New Year, New Me. Padahal ya enggak. Pada akhirnya resolusi yang aku buat di akhir tahun itu, setahun kemudian banyak direvisi. Kayak tren-tren yang berseliweran di sosial media. Kan ada tuh yang misalkan resolusi akhir tahun, beli laptop, terus topnya dicoret, jadi cuman beli lap. Ada juga yang pengen beli HP, tapi kemudian setelah direalisasi cuman beli casingnya aja. Atau mungkin ada yang ini, bikin resolusinya itu pengen punya tabungan 100 juta, tapi 3 nol di belakangnya akhirnya dicoret. Jadi cuma 100 ribu. Ya, resolusi-resolusi yang aku buat berdasarkan pengalaman pribadi pun berakhir seperti itu. Sehingga akhirnya aku tidak lagi membuat resolusi. Dan kemudian aku sadar bahwa ya nggak masalah nggak buat resolusi. Karena ya tahun baru bukan berarti kita harus menjadi orang yang baru. Itu tuh nggak harus. Kita bisa ngelanjutin apa yang sedang kita kerjakan sebelumnya. Dan aku juga pada akhirnya sadar bahwa untuk nyoba hal baru itu nggak mesti nunggu tanggal 1 Januari. Kayak misalkan aku coba bikin video-video YouTube ini kan nggak inget, kayaknya bulan Septemberan lah aku mulai lagi. Itu kan bukan 1 Januari. Dan nggak mesti 1 Januari. Kayak coba aja, maksudku berapa banyak sih perusahaan di luar sana yang berdiri 1 Januari? Berapa banyak orang yang lahir nunggu 1 Januari? Kan ya nggak ada. Kayak ya udah tanggal itu hanya sebuah kebetulan. Kalau memang kita ingin melakukan sesuatu, kalau kita punya target sesuatu, ingin mengejar sesuatu, selagi masih ada waktunya, kenapa harus nunggu 1 Januari? Jadi ya itu aja sebetulnya alasan yang akhirnya bikin aku memutuskan untuk nggak buat resolusi lagi ya. Karena menurut aku nggak mesti tunggu 1 Januari untuk memulai satu hal yang baru. Mungkin studi kasus kebanyakan orang biasanya punya apa ya, resolusi tahun barunya adalah pengen menjadi lebih fit, pengen lebih rutin olahraga, dan mulai membership gym. Gak apa-apa sebetulnya memang kalau mau mulai gym di 1 Januari itu juga gak apa-apa. Gak apa-apa banget. Cuman kan biasanya pada akhirnya ya udah cuman jalan 1 bulan atau bahkan lebih parahnya cuma 1 hari. Buat orang-orang yang mulai gym tanggal 1 Januari, kamu harus tahu bahwa badan kamu gak akan tiba-tiba bagus di tanggal 31 Desember. Gak akan. Mungkin nanti badan kamu itu mulai bagusnya itu di bulan Juni tapi 3 tahun kemudian. Atau mungkin di bulan September 2 tahun kemudian. Itu gak tahu karena yang membentuk badan bagus itu kan selain intensitas latihan, eh, ketepatan gerakan, nutrisi, jam istirahat, dan masih banyak faktor yang lainnya. Kalau kita masih ngomongin konteks seputar gym ya, yang dibutuhkan untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan badan yang bagus, itu bukan 1 Januari tapi konsisten dan keseriusan kita, komitmen kita, terus apa ya, kesediaan kita untuk menyiapkan waktu, men-tackle semua alasan untuk tidak berangkat ke gym. Itu semua yang dibutuhkan bukan 1 Januari. Jadi ya sekali lagi, sekalian tutup juga karena videonya akan berputar-putar di pesan yang tadi. Untuk memulai satu hal yang baru, nggak perlu nunggu 1 Januari. Sekian catatan belajar kali ini, semoga ada manfaatnya. Kalau kamu punya pendapat lain, silahkan tulis di komentar. Dan sampai jumpa di catatan belajar yang lainnya. Dah.